Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nurstiani dengan NIM akhir 070. Hari ini saya akan membahas mitos dan stereotip dewasa akhir guna untuk memenuhi tugas mata kuliah gerontologi. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Apa itu stereotip? Stereotip adalah anggapan umum terhadap kelompok atau seseorang, tapi anggapan tersebut belum tentu benar. Stereotip terhadap usia lanjut yang berkembang di Indonesia memiliki dua sisi. Ada yang bersifat positif dan ada yang bersifat negatif. Misalnya, ketika kita menganggap bahwa usia lanjut itu memiliki banyak pengalaman, kemudian sebagai orang yang bijak dan dihormati. Kemudian contoh yang negatif itu ketika kita menganggap bahwa orang tua itu nggak bisa apa-apa, susah dikasih tahu, atau lamban dalam mengerjakan sesuatu. Stereotip positif tentunya akan berdampak positif bagi usia lanjut, sehingga mereka akan merasa mampu dan meningkatkan rasa percaya diri. Sebaliknya, stereotip yang negatif tentu akan berdampak negatif seperti merasa diri lemah, rendah diri, tak berdaya, dan stres. Di sebagian negara maju, usia lanjut sering dipandang sebagai hal yang tidak diinginkan. Stereotip tentang usia lanjut tersebar luas, tercermin sebagai miskonsepsi bahwa usia lanjut biasanya mudah lelah, kurang koordinasi, dan cenderung menderita infeksi dan kecelakaan. Sebagian besar dari mereka tinggal di suatu lembaga. Mereka tidak dapat mengingat atau belajar, bahwa mereka tidak berminat pada kegiatan seksual, bahwa mereka terisolasi dari orang lain, bahwa mereka tidak menggunakan waktunya secara produktif, dan bahwa mereka menimbulkan rasa kasihan dan sakit-sakitan. Stereotip yang negatif ini merugikan bagi eksistensi usia lanjut. Selanjutnya kita akan membahas ageisme. Apa itu ageisme? Ageisme atau ageism yaitu diskriminasi atau prasangka yang didasarkan pada usia, dapat mengenai orang muda maupun usia lanjut. Di Jepang, usia lanjut dipandang sebagai hal yang positif, dan usia yang tinggi membawa status dan kehormatan yang lebih. Kemudian pada bangsa Barat, cenderung berpandang bahwa ageisme berdampak negatif pada individu usia lanjut. Biasanya hal ini nampak pada sikap penolakan pada usia lanjut. Konsep ketuaan sering digunakan untuk mengeluarkan orang dari pekerjaan yang berguna. Sering terdengar bahwa istilah pensiun dipakai sebagai nama lain dari bentuk penolakan dan pengangguran. Misalnya nih, ada orang yang ingin melamar pekerjaan, kemudian ditolak karena dianggap terlalu muda, padahal memiliki skill yang bagus. Terus ada juga yang karena terlalu tua, padahal masih sehat dan memiliki banyak pengalaman. Hal itu adalah contoh dari ageisme. Stereotip adalah sisi terbesar dari bentuk ageisme. Hal ini bertolak belakang dengan image yang terkait dengan keorang mudaan. Orang muda dipandang sebagai hal yang masih segar, energik, menarik, aktif, bersemangat, dan sebagainya. Bahkan stereotip yang positif dapat menjadi masalah. Maksudnya adalah orang tua juga mempunyai pandangan tersendiri kepada anak muda. Anak muda itu segar dan bersemangat, tapi stereotip itu bisa jadi masalah juga, karena anak muda yang nggak seaktif biasanya bakal dijudge malas atau kurang usaha. Jadi stereotip itu tidak selalu menguntungkan. Bagaimana menghadapi mitos tentang ageisme ini? Cara yang terbaik adalah dengan menyajikan fakta dengan mitos tentang ageisme. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak pekerjaan, usia lanjut menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam hal ketepatan maupun keterampilan. Penurunan berangsur-angsur seiring dengan usia adalah hal yang realistik, tapi penurunan ini sering diimbangi atau diganti oleh pengalaman, keterampilan, atau keahlian. Secara umum dapat dikatakan bahwa sangat kecil terjadi penurunan kinerja seiring meningkatnya usia.
Dalam hal profesi, kearifan, dan keahlian biasanya dapat lebih mengompensasi dari setiap penurunan dari kecepatan mental. Orang yang menjadi ahli dalam berbagai bidang sering mencapai puncaknya antara usia 30-50 tahun. Mereka kemudian memelihara kinerja sampai usia lanjut melalui latihan, keterampilan kerja sehari-hari secara langsung. Jadi cara untuk melawan mitos itu dengan nunjukin fakta. Misal peneliti tadi itu bilang kalau banyak pekerja lansia yang punya kinerja bagus, tapi seiring bertambahnya umur ada beberapa penurunan, tapi hal itu bisa tutup sama pengalaman dan keahlian mereka. Di Indonesia sendiri biasanya usia lanjut ditempatkan pada status yang tinggi. Misalnya ketika kita lebaran kan kita sungkem ke orang tua gitu kan. Selanjutnya kita akan membahas mitos dan kenyataan. Bernice Neugarten, seorang tokoh dalam studi usia lanjut, pernah meneliti 200 orang yang berusia 70-74 tahun. Neugarten menemukan bahwa 75% dari mereka merasa puas dengan hidup mereka setelah pensiun. Selanjutnya, penelitian lainnya menemukan bahwa hanya 30% setelah pensiun itu mengalami stres. Neugarten juga menemukan bukti lain mitos tentang usia lanjut. Nah, banyak sekali anggapan keliru tentang orang yang berusia lanjut, seperti mereka yang lemah, sakit-sakitan, atau tidak bisa mandiri. Namun, peneliti menunjukkan bahwa kebanyakan lansia masih aktif dan sehat secara psikologis. Beberapa mitos yang sering muncul. Yang pertama, lansia ingin tinggal sama anaknya. Padahal faktanya sebagian besar memilih hidup terpisah dari anak-anaknya. Yang kedua, lansia sering mengalami gangguan mental. Padahal usia lanjut jarang berada di rumah sakit jiwa karena tidak dipelihara oleh anaknya. Yang ketiga, lansia ingin sendiri. Kenyataannya, usia lanjut yang tinggal sendirian bukan karena memerlukan kesendirian atau menyendiri. Dan yang terakhir, sedikit saja usia lanjut yang pernah menunjukkan tanda-tanda senilitas atau penurunan mental, dan sedikit yang pernah menjadi sakit mental. Usia lanjut yang diteliti Neugarten adalah integrate atau utuh, aktif dan sehat secara psikologis. Kebanyakan studi yang dilakukan oleh Harvard Medical School menemukan 4 karakteristik psikologis yang ditandai oleh kesehatan dan kebahagiaan. Yang pertama, optimis, harapan dan minat terhadap masa depan. Yang kedua, kesediaan untuk berterima kasih dan pemaaf, kemampuan untuk memfokuskan pada apa yang baik dalam hidup. Yang ketiga, empati, kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan melihat dunia melalui penglihatan mereka. Yang keempat, berhubungan dengan orang lain, kemampuan untuk berhubungan dengan orang luar, memberi dan menerima dukungan sosial. Sebagai satu kelompok, usia lanjut mencerminkan sumber yang bernilai dari keterampilan, pengetahuan, dan energi yang tidak bisa dikesampingkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.